Hai gengs, balik lagi di weekend bareng Audi. Sesuai janjiku padamu para bestiku, ini adalah video jalan-jalan ke Taman Safari Bogor part 2, dimana gue akan kasih lihat ke kalian wahana-wahana apa sih yang ada di Taman Safari, dan kayak gimana sih Istana Panda, yaitu tempat dimana Taman Safari itu memberikan kita kesempatan untuk melihat panda-panda yang gemes banget nih guys. Tonton videonya sampai habis ya guys, dan buat yang belum nonton part 1, silahkan klik link di description box ya. Nah, ternyata di Taman Safari Bogor itu tuh banyak banget wahana permainan yang bisa dinaikin sama anak-anak maupun orang dewasa guys. Contohnya kayak kora-kora mini ini nih guys. Dan kelihatannya sih nggak terlalu ekstrim ya, jadi kayaknya bisa buat anak-anak juga. Dan ada roller coaster juga, tapi meskipun ini tuh nggak terlalu tinggi ya menurut gue, cuman antriannya gila, ini tuh salah satu yang paling panjang sih guys. Bisa juga kalau misalkan anak-anak ada yang mau naik unta. Selain unta juga ada kuda poni nih guys. Ih lucu-lucu banget, gemes. Ada baby zoo juga kalau misalkan anak-anak tuh pengen berinteraksi sama burung-burung yang ada di Taman Safari. Terus kalau misalkan kalian mau beli souvenir juga bisa mampir nih guys ke souvenir shopnya. Kebetulan karena lagi Oktober jadi temanya tuh masih tema Halloween night gitu. Dan ada wahana rumah hantu juga dengan dekorasi Halloween tentunya. Cocok nih buat para jiwa yang pemberani ya guys. Nah akhirnya gue memutuskan untuk naik kereta gantung karena penasaran sama pemandangan Taman Safari dari atas. Nah ini beli tiketnya dulu ya guys, tapi waktu itu gue dapat diskon 20%. Setelah beli tiket, kita masuk ke antrian kereta gantungnya. Kurang lebih kayak gini guys, kereta gantungnya di sebelah kanan, dan ini adalah jalan masuknya. Kalau gue perhatiin kayaknya satu kereta gantung itu kapasitasnya bisa sampai 4 orang. Tapi mungkin kalau misalkan kalian mau nyobain kereta gantung ini di Taman Safari, bisa langsung tanyain ya guys ke petugasnya. Nah gue kira tuh biasa aja gitu ya, nggak serem. Tapi ternyata pas udah naik di atas tuh lumayan ngeri-ngeri sedep gitu ya. Tapi seru banget sih, karena ini pertama kalinya juga gue naik kereta gantung. Well, kurang lebih kayak gini nih guys, pemandangan Taman Safari Bogor dari atas kereta gantung. Nah, di sini juga ada water parknya guys kalau misalkan kalian pengen berenang. Cuman gue kurang tahu itu tiketnya bayar lagi atau gimana. Kalau ada yang tahu bisa bagi-bagi info ya guys di komen. Anyway, gimana guys? Kalian jadi penasaran gak nih naik kereta gantung di Taman Safari Bogor? Nah, setelah turun dari kereta gantung yang cukup bikin deg-degan, saatnya lihat yang lucu-lucu lagi nih guys. Jadi, gue tuh baru tahu ya kalau di Taman Safari itu ada penguin. Gemes banget gak sih? Nah, ini si penguinnya lagi chillin nih guys. Dia lagi berenang-berenang imut gitu. Di Bahtera Penguin namanya kalau kalian mau lihat penguin di sini. Kalau tadi kan penguinnya lagi berenang, nah ini penguinnya lagi di daratan dan mereka berkelompok gitu guys. Jadi inget filmnya Madagaskar gak sih kalau misalkan lihat penguin lagi berkelompok kayak gini? Nah sekarang saatnya kita menuju ke Istana Panda. Jadi untuk menuju ke Istana Panda, kita akan naik shuttle bus yang disediakan oleh pihak Taman Safari nih guys. Meskipun lagi rame tapi antriannya tetap tertib karena ada partisi-partisi per baris kursinya nih guys. Di dalam busnya juga nyaman banget karena tetap ada AC-nya jadi nggak ngap meskipun lagi rame gitu kan. Kursinya juga empuk jadi meskipun jalan nanjak ke atas tetap nyaman. Pas turun dari bus langsung mata dimanjakan dengan pemandangan yang ijo-ijo. Di depan juga kita akan ngelewatin stall-stall makanan gitu. Ada popcorn, jasuke, dan lain-lain. Nah itu juga ada patung panda ya guys di sebelah kanan yang menandakan bahwa kita udah sampai nih guys di Istana Panda. Ambience-nya kayak lagi di China nih guys, dimana itu merupakan habitat dari satwa panda. Nah, jadi untuk ke pintu masuknya kita harus menaiki beberapa anak tangga lagi nih guys ke atas. Menurut gue di area ini tuh agak lebih dingin, mungkin karena ketinggiannya juga berbeda. Nah, pas masuk kita bisa foto nih guys sama Chai Tao dan juga Huchun, tapi patungnya doang. Nah, untuk ke area pandanya, kita juga harus naik lagi nih guys beberapa lantai. Kalau nggak salah itu letaknya ada di lantai paling atas.
Nah, jadi area tempat tinggal panda itu dibagi dua, ada yang indoor dan ini kita lagi ada di area indoornya. Jadi kalau cuacanya lagi hujan, pandanya tuh biasanya ada di dalam nih guys. Nah, karena sekarang cuacanya lagi cerah, jadi pandanya lagi main di area outdoor guys. Nah, ini dia panda jantan yang tinggal di taman safari, namanya Chai Tao. Kiu, cowok, nengok dong. Nah, jadi Chai Tao itu area bermainnya memang adanya di sini nih guys. Sedangkan kalau area bermainnya Huchun itu ada di atas lagi. Jadi kalau misalkan kita mau ngeliat Huchun, kita harus agak naik sedikit lagi ke atas. Nah, kandangnya mereka tuh memang terpisah. Kenapa? Karena ternyata panda itu adalah hewan yang soliter atau suka menyendiri guys. Nah, si beruang gembul dan menggemaskan ini ternyata bisa menghabiskan 10-16 jam sehari untuk makan guys. Dan makanan mereka adalah bambu. Aduh, lihat tuh guys, si Chai Tao lagi rebahan, gemes banget ya. Selain giant panda, di Istana Panda juga ada satwa yang namanya red panda nih guys. Perawakannya tuh agak mirip sama kucing ya kalau dilihat-lihat. Bedanya ekornya red panda ini agak lebih panjang nih guys dari ekor kucing. Dan fungsinya itu untuk menghangatkan badannya kalau misalkan mereka lagi tidur. Nah, Taman Safari Bogor juga menyediakan kesempatan buat kita feeding si red panda ini. Tapi kita harus beli tiket ya guys kalau kita mau kasih makan si satwa yang menggemaskan ini. Nah, di pintu keluar kita juga bisa beli barang-barang serba panda yang gemes-gemes banget guys untuk kenang-kenangan dari Taman Safari. Jadi ada toko souvenirnya gitu sebelum kita keluar dari Istana Panda. Nah, sebenarnya masih banyak banget sih guys atraksi-atraksi dan juga wahana yang ada di Taman Safari. Tapi sayangnya gue kesana cuma setengah hari, jadi nggak cukup ternyata waktunya untuk explore semuanya. Jadi saran dari gue kalau kalian mau main ke Taman Safari Bogor, better seharian sih guys kalau kalian mau explore semuanya. Oke, segini dulu informasi dari gue jalan-jalan ke Taman Safari Bogor. Semoga bisa menjadi referensi dan juga inspirasi kalian untuk jalan-jalan di weekend kali ini. Nah, setelah ini gue akan spill tempat gue nginep di puncak karena ini hotelnya sangat recommended guys. Jadi buat kalian yang mau tahu infonya, stay tune terus di Weekend bareng Audi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. See you on the next video. Bye-bye!